Oke, semuanya, ini yang gue janjiin dari awal tahun. Channel gue itu bukan cuman gue dong yang cerita, tapi gue pengen ngundang teman-teman gue, random, teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mau teman baru yang gue temuin di beberapa tahun ini. Dan hari ini spesial banget di episode satunya Speed Lead, ya. Mungkin untuk speed lead-nya gue singkat kata adalah ini gue pas lagi mikir itu ternyata ada buku yang apa namanya gue temuin tahun 2006, ya. Itu intinya adalah kalau mau mimpin gak harus yang konvensional, bisa juga dengan cara-cara yang lebih cepat, yang lebih efisien. Makanya itu disebut speed lead. Sama, di sini gue nggak akan nyajikan panjang banget, makan waktu lu yang lama-lama untuk dengerin cerita gue. Cuman 10 menit ya. Ini ada temen gue namanya Imanda. Ya, gue dari dulu manggil Imanda. Nanti biarin Tuh. dia kenalin dirinya sendiri ya, nama lengkapnya dan halnya. Dan untuk memulai, ini ada tiga bagian semuanya audiens gue. Satu introduction dari Imanda ya, dalam 1 menit, namanya juga speed lead, semuanya di waktu ini sama gue. Habis itu ada leadnya Imanda ya, 2 menit, nanti dia akan cerita pengalaman leadershipnya, apapun itu. Mau ngelit diri sendiri, mau ngelit organisasi, keluarga, lingkungan, terserah. Nanti kita dengar ceritanya Imanda. Lalu ada follow up dari gue 2 menit juga, dan yang terakhir lesson learned dari Imanda juga. Oke, ya. Dan gue cek dulu nih ke temen gue. Gimana? Man, udah siap tuh buat introduction? Siap, insya Allah. Oke ya, gue lihat dulu timernya udah ready juga. Silakan introduction dalam 1 menit, Man. Go. Oke, selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum. Nama saya Imanda, seperti yang tadi Farid bilang ya. Terserah mau manggil Iman, mau manggil Manda, semuanya saya jawab. Kebetulan saya punya kehormatan untuk menjadi temannya Farid dari SD. Dan alhamdulillah silaturahimnya masih terjaga sampai sekarang, meskipun kita beda kuliah, ya kan? SMP-nya juga sempat beda gitu. Sekarang saya sedang aktif di satu organisasi non-profit yang bergerak di bagian konservasi, utamanya di pemberdayaan masyarakat pesisir. Gitu. Oke, concise banget ya. Thank you, Man. Gue riset dulu ya. Jadi di sini teman-teman, intinya ini teman SD gue. Sempet pisah sebentar, tapi SMA-nya bareng lagi. Ya, dan sekali lagi dia NGO, dan gue juga sekarang ada kesamaannya lagi, gue lagi ngurus non profit juga. Gue pengen banget belajar sama dia, tapi nanti ya di lain kesempatan kita cerita lagi. Nah, Boleh, boleh. kita masuk ke bagian kedua nih, Man ya. Sesuai tadi urutannya, bagian kedua ini adalah lu punya waktu 2 menit buat cerita tentang leadership lu dalam hal apapun. Ya, gue siapin 2 menit buat lu. Kalau lu udah ready, gue mulai. Speed lead ala Imanda. Oke, ini mau menceritakan tentang pengalaman pribadiku gitu ya, yang sudah beberapa kali eh, istilahnya apa ya, makan asam garam gitu ya. Karena jujur aja, kalau dari diri gue pribadi, gue adalah orang yang introvert. Setelah bertahun-tahun gue menganalisa diri gue, eh, orang yang introvert itu kadang-kadang merasa bahwa diri mereka itu serasa nggak punya energi untuk bisa memimpin gitu ya, atau nggak percaya diri lah untuk bisa memimpin gitu. Nah, tapi gue di sini akan mematahkan mitos tersebut karena pemimpin mau yang ekstrovert mau yang introvert itu mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi satu contoh, ketika gue ada di dalam satu argumen gitu ya dengan salah satu perwakilan instansi pemerintah gitu. Ceritanya kita mau apa, membangun masyarakat pesisir gitu kan, strateginya macam-macam ya. Pemerintah punya visi sendiri, kita juga punya visi sendiri gitu kan. Padahal tujuannya sama gitu, cuma mungkin caranya aja yang berbeda. Akhirnya karena ada beradu argumen gitu ya, jadi kayak debat kusir, saya mencoba untuk memilih, oke, saya dengerin dulu apa pendapatnya dia gitu ya. Dan saya juga tahu pasti pendapatnya dia itu ada benarnya gitu. Dan pasti ada jalan supaya kita bisa berkolaborasi. Cara kita bisa apa istilahnya ya, rekonsiliasi gitu ya. Jadi sama-sama nih, oke kalau misalkan jalanmu bagus, oke kita juga pakai. Kalau misalkan ini jalan pikirku gitu ya. Akhirnya setelah saya mendengarkan selama 2 jam lebih, akhirnya setelah saya mengungkapkan pendapat saya gitu ya, opini, ternyata disetujui gitu. Jadi terkadang bahkan seringkali orang itu cuma pengen didengerin aja dulu sebelum kita
bisa memaparkan apa sih yang menjadi pendapat kita dengan argumennya. Gitu. Keren gila. Gue dapet beberapa insight yang pengennya gue tanya banyak, tapi karena waktu terbatas, gue langsung coba follow up ya. Jadi biar Abdul, biar Sak nih, lu udah dikasih waktu 2 menit, sekarang giliran gue ya. Oke. Nah, gue punya waktu 2 menit juga, gue akan mulai. Nah, Man, pertama, Ya. cara lu itu menurut gue kayak negosiasi. Jadi negosiasi kita sama-sama tuh ya, ada yang win-lose, ada yang win-win, ya. Ada Ya. yang ya terserah lu deh maunya gimana gitu ya, macam-macam style. Ya. Gue mau make sure dulu nih, apakah yang lu lakukan itu lu memastikan ada 50-50 atau sebenarnya lu pengen yang gue pikir ini better dibanding yang lu gitu. Yang mana man sebenarnya? Tergantung dari situasi ya. Kita mau mikirnya short term atau long term dulu. Kalau misalkan jangka pendek gitu ya, kita mau coba ada goalnya jangka pendek. Kalau misalkan memang nantinya mereka gitu yang misalnya lawan lawan bicara saya yang akan banyak berperan dibanding saya, biasanya sih saya akan coba mengakomodir ya, mengakomodatif. Jadi misalkan nggak win-win gitu ya, misalkan Ya. gua 25%, dia 75% gitu. Tapi Hmm. istilahnya adalah negosiasi di dalam situ. Tapi yang penting intinya adalah ketika dia melaksanakan itu sesuai dengan apa yang inginnya dia, tapi juga ada masukan dari gua sendiri gitu. Oke. Jadi gua bukannya apa ya, memaksakan kehendak gua gitu. Kalau misalkan memang situasinya memungkinkan bahwa oke caranya dia paling tepat, kita Oke. ikutin aja, nggak apa-apa. Asal logis ya. Logis. Nah, sekarang sedikit aja. Ukuran logis dalam hal bernegosiasi, dalam berargumen, menurut Imanda itu gimana? Logis dalam bahasa gua adalah ketika kita sama-sama konten, sama-sama puas dengan hasil akhir ya. Dan juga dengan hasil akhir objektifnya. Jadi nggak Setuju. memenangkan ego masing-masing pihak gitu. Paham. Jadi kita lihat dulu ya, jangan berpikir dari kacamata kita, tapi dari kacamata yang menjadi objeknya nanti. Oke. Itu yang akan menjadi argumentasi diriku gitu. Oke. Pas banget waktunya habis lagi ya. Jadi di sini napas dulu ya. Napas dulu. Jadi di sini gue ngelihat mau apapun perbedaannya, dua-duanya harus sepakat goalnya ini, gitu loh ya, objektifnya ini. Jadi Ya. nggak ada yang majunya egonya, gitu kan. Tapi yang maju adalah kepentingan masing-masing yang kiranya sejalan dengan goalnya. Makanya itu perlu dengerin dulu masing-masing dan gimana biar inline, gitu ya Man ya. Thank you banget Man. Makasih. Dan terakhir ini sebagai conclusion, boleh nggak Man kasih sepatah dua patah kata ya terakhir emphasize lagi man. Ini kan audiens gue mungkin gak semuanya extrovert, ya. Kata lu tadi, ada juga yang introvert, ya. Step satu apa sih? Baby step apa sih? Buat seorang introvert, biar dia ngerasa gue juga bisa kok buat ngelit. Silakan, Oke, bagi kalian para introvert di sana yang sebangsa sama gue, jangan takut, harus merasa pede karena satu kelebihan kalian dibanding orang-orang yang apa lain ya, itu adalah kalian punya kemampuan mendengarkan dan mengobservasi yang lebih superior daripada orang yang lain. Jadi pakai kelebihan kalian itu, mendengarkan. Itu super power mendengar. ya. Thank you banget Super man. power. Oke. Makasih banyak ya man ya buat waktunya dan kalau berkenan kita boleh ngobrol lagi Welcome. ya man ya buat episode satu dulu nih, episode ini ya. Oke man, Siap. bebas gaya lo. Oke siap. Tiga, dua, satu. Oke man, makasih Oke. banyak sekali lagi ya man. Thank you, thank Uh, you. Oke, dan sampai ketemu di episode kedua ya semuanya. Bye. Looking forward.